Hai, di sini aku cuman ingin menceritakan tentang kisah hidupku yang mungkin bisa dibilang kalau dalam hal pertemanan yang sehat itu aku baru dapat ketika aku benar-benar mulai masuk kuliah. Jujur, kayak di sini aku cuma pengen sharing-sharing aja sih, kayak dalam hal pertemanan itu kita harus pintar-pintar untuk memilih. Mungkin ada statement yang bilang nggak boleh pilih berteman, tapi saya pribadi kurang setuju dengan statement itu, karena menurut saya teman-teman itu kita juga harus pilih-pilih mana yang baik, mana yang enggak, mana yang beneran tulus, mana yang cuma manfaatin doang, mana yang benar-benar bisa solid satu sama lain, mana yang kayak ya udah sekedar kayak oke, aku punya teman gitu, punya kenalan gitu. Dan aku mendapatkan teman-teman yang bener sehat, sesehat-sehatnya jujur ketika aku masuk kuliah. Dimana ketika aku SMA aku ada sebuah bisa dibilang circle. Kita ada beberapa orang di dalamnya cewek, yang kelas 10 kita sekelas, kelas 11 sama 12 kita ada pisah masing-masing, ada yang sama aku, ada yang kelas lain juga. Dan ya itu awal aku bisa bener-bener, itu permulaan aku bisa bener-bener punya temen, punya grup pertemanan gitu. Karena SD aku hanya, ya aku SD bisa berteman sama siapa aja, tapi nggak ada yang bener sama terus. Even aku ada beberapa orang yang aku dari SD, SMP sama sama-sama terus, sekolahnya sama, tapi kayak nggak bisa seakrab itu. Naik SMP aku sempet punya teman, tapi teman hanya sekedar teman kelas, nggak yang bener-bener sering ngobrol, sering jalan sama-sama ke kantin bareng. Bener-bener cuman kayak oke, aku dapat kelas ini, teman-temanku di sini doang. Dan menurutku SMP itu bener masa kelam, karena aku nggak tahu, apalagi kelas 8 aku kayak sempat ada pengalaman dimana waktu itu temen-temenku, entah itu yang nggak suka aku, entah itu dari sikapku yang aku juga nggak tahu sikapku seperti apa, sampai mereka kayak mulai ngejauh. Yang awalnya deket sama aku, sering satu bangku gitu, kayak sering sampingan, tiba-tiba jadi kayak ngejauh. Dimana waktu SMP aku kelas 8 sering kayak kelas 8, kelas 7 aku ada tugas kelompok, aku kadang orang bertiga, berdua, aku kayak sendiri gitu. Padahal ada yang waktu itu aku inget banget, kelas 8 kelompok itu harus bertiga, dan di kelasku ada satu kelompok yang mereka cuma berdua, tapi kayak aku udah berusaha untuk gabung biar aku nggak sendiri, tapi kayak mereka berusaha untuk mencari alasan biar aku nggak gabung. Aku nggak tahu itu kenapa. Yang awalnya cuma satu orang yang nggak suka, tiba-tiba jadi banyak orang, sampai aku berpikir kayak maybe ada suatu hal yang salah di diri aku sampai orang-orang bisa gak suka sama aku. Aku nggak tahu juga, tapi aku berusaha untuk memperbaiki diri sebisa aku. Dan ya kelas 8 itu bener aku sering sendiri di kelas, kadang gabung tapi kayak aku gabung tapi ngerasa kayak dianggap nggak ada gitu. Itu hal yang sebenarnya nggak pengen aku ingat lagi sih. Dan sampai ketika aku naik kelas 9, aku
lagi punya teman baru, tapi temannya sekedar teman kelas, nggak ada yang bener-bener sama-sama terus sampai sering ngobrol di luar, nongkrong, itu nggak ada. Terus ya naik SMA aku dapat pertemanan juga, bisa dibilang itu circle yang lumayan sering, enggak sering sih, maksudnya lumayan keluar tuh kita udah mulai nongkrong. Padahal teman-temanku waktu itu juga strict parents, kayak pulang tuh nggak boleh lewat dari jam 10 malam, atau mungkin jam 9 malam udah ditelepon udah di mana, sama siapa, pulang jam berapa. Jadi kayak nongkrong juga susah, kadang ini nggak bisa, kadang itu nggak bisa, kadang tiba-tiba ada hambatan juga, sampai kayak pertemanan itu juga banyak drama yang terjadi sampai yang beberapa bulan nggak ada chatan sama sekali di grup. Kalau ada yang berbuat salah sedikit aja itu udah masalahnya udah melebar kemana-mana, dan aku rasa kayak itu bukan pertemanan yang sehat. Ketika salah satu dari kita ada yang kena masalah dan meminta solusi, even minta didengarkan aja, kadang cuma seorang dua orang yang bisa mendengar, sisanya kayak cuma jadi seorang readers di grup, nggak ada respon apa-apa, nggak ada tindakan apa-apa juga. Dan walaupun sampai sekarang aku merasa sama mereka aku masih sering nongkrong, tapi kayak udah nggak seakrab dulu. Kayak udah nongkrong cerita yang umum-umum aja, nggak ada yang se-deep itu. Sampai akhirnya aku masuk kuliah, dapat grup PES maba. Padahal waktu sebelum kuliah aku sering dapat bocoran dari kakak-kakakku, dari teman-temanku, bahwa perkuliahan itu yang paling takutkan adalah circle, karena dalam kelas bisa jadi ada beberapa circle, dalam kuliah itu orang-orang pilih-pilih temen. Dan aku sangat takut sama hal itu sih. Dan ketika kuliah dapat kompak PES maba, setiap malam aku kayak selalu overthinking, kayak ini gimana ya kalau misalnya aku nggak bisa berbaur sama orang, karena aku tipe kalau orang yang kayak waktu awal tuh kayak kalau nggak diajak ngobrol di luar aku nggak bakalan ngobrol di luar, kecuali aku butuh banget gitu, misalnya tanya tugas atau tanya apa, aku bener nanya orang lain tuh karena butuh aja, maksudnya dalam artian kayak lagi butuh sesuatu gitu loh. Tapi kalau selain itu nggak pernah, kayak aku pasti selalu diajak ngobrol di luar baru aku akan ngerespon gitu kan. Dan gitu. Dan dapat grup pas maba yang mentornya baik banget, dapat teman-teman yang benar-benar solid itu, saling bantu kalau misalnya kita ada tugasnya nggak ngerti. Dan aku ngerasa kayak bener itu pertemananku yang sehat dari sebelumnya, sampai ketika pas maba selesai, grupnya udah masih ada tapi udah komunikasinya udah nggak sesering itu. Kayak awal-awal kalau ketemu even kelas ketabrakan atau mungkin ketemu di GKB 4 di tempat kuliah, aku ketemu sama mentor, sama teman-teman PES maba, itu selalu foto terus dikirim ke grup. Tuh hal itu aja udah bikin aku seneng, kayak dulu aku berteman sama orang nggak ada yang kayak gini gitu. Sampai satu minggu perkuliahan, masuk minggu kedua aku P2KK, dapet kelas baru juga, teman baru juga. Ya nggak jauh-jauh dari teman kelas juga sih sebenarnya, aku bisa deket dan solid dengan ada yang dari psikologi, ada dari jurusan HKI, ada jurusan hukum, dokter, akuntansi, HI, benar kayak dari berbagai jurusan kita disatuin dalam satu kelas. Dan ya awalnya
masih canggung-canggung, makin kesini udah mulai akrab, udah makin nyambung jokesnya, udah makin obrolannya udah makin nyambung juga. Jadi kayak ya seneng sih, kayak udah lama gak ngerasain hal seperti ini gitu. Terus keluar P2KK kita sering nongkrong, selalu rutin malam Sabtu kita selalu nongkrong ke suatu tempat yang emang kayak kita sering datengin itu. Dan bener kayak effort temen-temenku di sini aku ngerasa lebih effortnya lebih tinggi ketimbang teman-temanku yang ada di Sulawesi. Aku nggak maksud untuk banding-bandingin, tapi ini aku cuman ngerasain perbedaannya aja, perbedaan sikap dari teman-temanku yang ada di Sulawesi sama di Malang gitu. Dan aku nggak pernah ngerasain pertemanan yang sesehat ini dari PES Maba, P2KK itu benar sesehat itu. Yang temanku tinggalnya jauh dari tempat aku tinggal, rela-rela buat datang ngumpul. Ada yang mungkin lagi ngantuk, lagi capek, tapi tiba-tiba ayo ngumpul, oke kita kumpul. Kayak aku nggak pernah ngerasain ini sebelumnya, tapi tiba-tiba aku dapet pertemanan yang ini di perkuliahan, dimana sebelum-sebelumnya aku dapat bocoran dari orang-orang bahwa perkuliahan tuh yang mengerikan adalah pertemanannya, circle-nya, dan aku nggak ngerasain itu gitu loh. Kayak PES Maba sehat, P2KK sehat, teman-temanku sesolid itu, bisa kayak berusaha untuk ada satu sama lain gitu. Dan itu hal yang aku syukuri sampai saat ini. Aku selalu berpikir kayak kenapa ya aku bisa ke Malang jauh banget kuliah gitu, psikologi, padahal di Makassar juga ada sebenarnya. Dan ya aku yang awalnya mempertanyakan hal itu jadi nggak menyesal, karena kayak kalau misalnya aku nggak ke Malang, aku nggak akan ketemu sama teman PES Maba aku nggak akan ketemu sama teman P2KK aku yang sesolid itu. Kalau ada sesuatu benar diusahain ngumpul, even lo mau sejauh apapun lo akan tetap ngumpul gitu kan. Dan aku akan, kalau di Sulawesi aku belum tentu akan ngerasain itu. Bisa jadi pertemananku mungkin akan flat aja, akan datar-datar aja seperti sebelumnya. Mungkin akan ada yang bubar, akan ada yang dramanya banyak banget sampai kayak satu masalah kecil dibesar-besarin gitu. Dan aku bersyukur sih untuk hal itu. Aku mau berterima kasih kepada teman-temanku di Malang yang udah benar-benar kayak membuka lembaran baru di dalam hidupku, dimana aku bisa ngerasain teman-teman yang benar-benar sehat, sesehat-sehatnya. Ya kalau nggak ada kalian, aku nggak tahu sih aku di Malang bakalan ngapain aja. Mungkin akan di kamar seharian, atau mungkin keluar cuma buat cari makan sama ke kampus doang, nggak ada yang tahu. Tanpa kalian aku mungkin nggak banyak tahu tempat-tempat di Malang yang indah. Ya aku cuma mau terima kasih sih buat teman-temanku juga yang di Sulawesi, yang mungkin emang banyak drama tapi kadang perhatiannya masih ada, yang mungkin peduli tapi berusaha maksudnya dia mengerti masalahku apa, tapi kadang tidak peduli, kadang dia peduli tapi dia nggak bisa ngerti apa yang kita rasain. Tapi I say thank you, karena dengan adanya kalian juga aku bisa tahu sifat-sifat dari banyak orang, bahwa setiap orang itu punya sifat yang berbeda, nggak bisa disama-samain itu sih. Oke, mungkin aku udah menceritakan kisah hidupku yang sebenarnya nggak terlalu jelas arah podcast ini seperti apa. Sorry tadi kepotong, langsung videonya langsung berakhir. Jadi aku mau sambung ini cuma buat penutupan aja sih, karena aku ngerasa podcastku tadi belum ada penutupan, jadi aku mau bikin penutupannya di sini.
dari sharingku ini sebenarnya aku ngerasa ini nggak terlalu berguna banget, tapi aku cuy tetap ada harapan ada sesuatu yang kalian bisa petik dari ceritaku ini, cerita tentang pertemanan dalam hidupku ini. Buat kalian yang mungkin punya sebuah circle atau grup pertemanan yang kalian dengan rasa sebenarnya ini udah nggak sehat gitu loh, maksudnya buat kitanya yang sama mereka kita selalu tekanan batin, selalu bisa jadi nggak dianggap ada gitu, diajak nongkrong tapi nggak pernah diajak ngobrol, kayak ngobrolnya tuh ya seadanya aja gitu loh, entah itu karena emang nggak ada topik atau emang karena ya yang mereka bahas yang tahu juga cuma mereka aja, kitanya enggak gitu ya. Dan aku pernah ada di posisi itu, kayak aku merasa ada tapi nggak dianggap ada gitu loh. Dan aku pernah berpikir untuk kalau aku keluar dari sini bisa nggak ya, kayak aku keluar dari circle ini bisa nggak ya, tapi aku selalu berpikir lagi kalau keluar dari sini aku nggak ada teman, aku mau sama siapa. Dan kayak ada fase dimana aku memang pengen sendiri, tapi kayak ada fase dimana aku juga pengen seseorang gitu, aku pengen nongkrong, aku pengen ketemu teman-teman, tapi kalau misalnya keluar sama mereka aku mungkin belum tentu bisa nongkrong lagi, belum ada teman ngobrol gitu. Dan aku nggak tahu kalau misalnya untuk memberikan saran, aku juga nggak tahu saran apa yang harus aku berikan, tapi aku cuma pengen ngasih tahu bahwa kalau misalkan dia merasa pertemanan itu udah nggak sehat, udah toxic, dan kalian udah ngerasa kayak nggak bisa nih mau dipertahanin, ya nggak apa-apa, lepasin aja. Karena aku ngerasa kalau misalnya kita pertahanin, yang rugi tuh bukan mereka tapi kita, karena kita yang ngerasain, mereka belum tentu ngerasain apa yang kita rasain. Kayak ya yang tekanan batin kita, yang tekanan mental juga kita, karena yang kita rasain bukan mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian merasa untuk mau melepaskan mereka ya nggak apa-apa, itu terserah kalian, itu pilihan kalian mau tetap stay di situ atau mau pergi. Karena ya people come and go, ada yang datang dan ada yang pergi gitu, itu udah siklus kehidupan manusia. Jadi cuma pengen bilang semangat buat kalian yang mungkin ngerasa kesepian makanya nyari teman, it's okay. Kadang karena pada dasarnya manusia juga nggak bisa hidup sendiri, lo mau se-introvert apapun juga nggak akan bisa hidup sendiri. Pada dasarnya memang manusia butuh at least satu orang buat ada di hidup kita masing-masing, buat mungkin saling membantu. Karena pada dasarnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri, itu pasti butuh seseorang ya. Itu aja sih sharing dari aku dan cerita-cerita aku yang sebenarnya nggak jelas-jelas banget, bukan nggak jelas-jelas banget tapi emang nggak jelas, cuma pengen sharing aja malam ini. Semoga ada yang bisa dipetik dari cerita aku ini. Itu aja sih, aku nggak tahu aku mau nutupnya seperti apa, tapi oke. Sekian sharing saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.